lagi ya menyebarnya. Gimana caranya literasi bisa bantu kita supaya nggak gampang percaya sama narasi yang salah atau cuma sekedar ikut-ikutan atau FOMO gitu. Gimana generasi FOMO? Because I'm enjoying all missing out. Menurutku sih dengan gini ya, beberapa orang kan nggak semua orang, apalagi di generasi kita, di kalangan kita sekarang kan literasinya ini lagi menurun banget ya. Betul. Bahkan yang minat literasi ini cuma beberapa. Yang di situ juga belum tenang aja. Jadi menurutku ya, ini pandanganku sih, kalau semisal banyak banget, gak usah jauh-jauh, di teman kita sendiri aja itu kan sering banget ya nge-share, mereka dapat info dari TikTok, Twitter atau Instagram, itu kan cepet banget langsung di-share di grup tanpa dilihat gitu. Itu mungkin kan kita bisa memaklumi karena mereka balik lagi ya, mungkin mereka termasuk dari salah satu orang yang tidak minat literasi. Wah, baca dikit nih poinnya, udah share, nih kayak viral deh, share kayak gitu ya. Terus yang lainnya pada FOMO, ikut-ikutan kayak gitu. Nah, kita sebagai siswa-siswi yang termasuk minat literasi, kita membantu mereka untuk memfilter lah. Karena kan balik lagi ya, kalau orang nggak suka literasi itu kan dari kemauan ya Bu ya. Jadi kalau emang mereka nggak mau tuh ya nggak bisa gitu loh. Jadi kita yang tahu, kita yang mau, kita harus ngebimbing mereka. Ya kayak gitu deh. Ya. Jadi Membantu mereka untuk menumbuhkan minat itu. Kayak kamu nih kalau suka sesuatu kan kalau dipancing pasti suka. Kalau baca buat saya itu adalah one of your needs gitu. Sama kayak udara, sama kayak kamu ibadah. Itu ada sesuatu yang kamu butuhkan kan, dan dia akan long lasting for you. Sama yang dibilang sama si Mel tadi kan, bahwa di generasinya kamu tuh you're just kayak you love to share something yang you can prove it, is it true or not, is something like that. Nah, kalau kalian kan kalau udah gitu belajar sama saya gitu, kan kalian belajar sama saya. Kamu tahu bahwa you need to cross checking faktanya gitu, bahwa kayak jadi nggak sih bahwa kalau ini tuh seperti ini, misalnya kayak oh bener nggak sih kalau orang ini orangnya abu-abu, oh ternyata bener gitu. Atau misalnya kayak mungkin kamu nggak ada di daerah itu ya, dulu tuh ada banget loh guys, kita nggak pernah jauh di grup kelas gitu. Iya. Di grup kelas tuh dulu anak-anak tuh sering banget nge-share kayak besok pulang pagi gitu. Nah, gimana how you checking the fact-nya bahwa tomorrow you will pulang pagi itu gimana? Cara itu kan kamu butuh dong untuk memastikan itu ya atau enggak? Nah, itu juga bagian dari kamu membaca dan memastikan gitu. Iya atau enggak? Untuk bagaimana sih kamu tidak terkena hoax kan kayak gitu. Bahwa banyak banget disinformasi di luaran yang berkaitan dengan banyak hal, bukan bagaimana dengan informasi yang berkait dengan hal-hal yang lebih politis gitu ya. Itu kan banget. Oh, tidak relate dengan itu. Mungkin kalian seperti itu, but itu lebih related to you. Terus sih, jadi ya seperti ini. Terus kemudian kalian sebagai orang-orang yang terdidik punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada semua orang yang ada di sekitar bahwa itu adalah tujuannya. Tujuan utamanya adalah itu. Jadi makanya regular juga kamu membaca informasi, gaining the information, then you know the solution from that. Kan kayak gitu. Biasanya setelah kamu membaca, itu akan curious gak sih Mel? Iya. Penasaran, betul. Kok bisa sih? Gitu. Nah, setelah akan kamu gimana sih? Apalagi kan kita kan masuk ke dalam peralihan masa anak-anak ke remaja, jadi kan ingin tahunya tuh mengajak biasa. Tapi juga belum tentu anak yang keponya besar itu dia minat literasi ini ya. Biasa jadi kayak aku kepo banget kayak gosip kayak lagi bercanda. Iya, makanya maksudnya kayak untuk anak-anak seperti yang dibilang gitu, bahwa kayak literasi itu harus ditumbuhkan, minat itu harus ada, didorong kayak minat. Jadi jangan cuma literasi cetak cakum aja, jangan ngomong gitu ya. Jadi literasi itu banyak hal, misalnya literasi untuk pelajaran dulu aja, gitu.
scroll TikTok gitu kan, terus Yeah. ada informasi itu pasti kayak apa sih ini? Apa Okay, sih then gitu-gitu? I want to ask the host with you, Yeah. can you the top 3? Gen Z ya? Ya, Gen Z gitu. Coba saya nanya ini, the recent information you get it apa? Banyak hal sih ya Bu ya. Satu aja deh. Dari apa Bu? Segi apa? Informasi kan, kamu bilang Apa aja? Apa aja yang kamu dapetin? What the recent information you get? Keracunan MBG. Oke, Oh, karena keracunan banyak banget MBG. ya lagi. Oke, kenapa bisa keracunan MBG gitu kan ya? Iya, Maksudnya di kalau mana kata sih? MBG penting gak sih? Gitu gak sih? Itu nggak pernah jadi pertanyaan ya? Enggak, kita nggak hujat MBG kok. Cuman curious aja, duit segitu gede kemana? Bu. Ya. Tenang aja, tenang. MBG itu ada payung hukumnya kok, tenang aja. Nggak ada undang-undangnya. Tapi ya, itu udah Oke, back to topic. Back to topic gimana? Kamu dapetnya apa informasinya? Kalau saya sih ya Bu, scroll medsos kan, itu yang muncul itu berita terbaru gitu. Ya apa? Kayak apa ya? Ya yang hot-hot gitu sih. Ya. Maksudnya apa ya gitu? Kalau anak remaja banget tuh yang Blak. senang itu kan belum juga. Kalau sekarang sih lagi ke whipping gitu, yang lagi viral. Selebgram meninggal. Ya, Nah itu itu nambah kamu tahu kan untuk Ya. itu ya. Itu kan kamu perlu tahu informasinya bahwa whipping itu digunakannya sebenarnya untuk apa sih? Nah itu adalah bagian dari kamu membaca dan literasi, mendapatkan informasi. You getting the solution from that. You getting information, you get a solution. Iya. That you should know itu Gen Z. Ya. Kalau Mel, Kalau aku sih terakhir kemarin itu yang itu sih anak di NTT. Oh. NTT yang Nggak ada. iya yang bunuh diri cuma gara-gara dia Gak dibeliin ya? nggak bisa. Oh, gak bisa beli. Nggak bisa. Nggak Tapi beli. kayaknya anaknya gak tahu deh Bu. Kalau mamanya ternyata gak bisa beli, bilangnya No. pelit gitu. No. Nah ini adalah bagian dari generasi Kena beca ya, Caca kena. tidak literasi dan tidak getting the information from that. Caca kena. Kurang Nah, cross check sih ya. cross check fakta, nggak baca berita, cuman lihat yang popping up aja. Ya, Kalau Ca. ternyata, ternyata nggak usah jauh-jauh guys. Tidak ada. Sama. Kebetulan. Nah iya kan, jadi itu bukan karena punya pelit, cuman itu banyak hal yang terjadi dan itu terkait banget dengan kemiskinan struktural. I didn't really know it. Anak because you were masih di kelas 10 gitu ya, teknik grade, saya nggak tahu kamu tahu kemiskinan struktural atau enggak. Tapi saya rasa kakak-kakak kelasmu yang di kelas 11, 12, dan 13 mereka tahu kemiskinan struktural. Nah anak ini dia adalah anak yang terkena dari kemiskinan struktural, yang artinya bukan karena orang tuanya nggak bisa, tapi mereka tidak dimampukan untuk itu. Kenapa? Karena pertama, kalau kamu tahu sebenarnya anak ini tuh dapat PIP, tapi karena dia dapat PIP dan nggak bisa dicairin. Kenapa kok nggak bisa dicairin? Karena KTP orang tuanya beda domisili dan yang lain-lain. Nah, itu loh nak, fungsi dari kamu membaca dapat informasi. Jadi nggak asbun, nggak itu loh. Bacanya cuman itu kertasnya anaknya itu loh yang selamat tinggal mama gitu. It's just about the selamat tinggal mama doang kan? Nggak Iya, ada iya. orangnya bilang dia pelit. Loh, ada Enggak. translate-nya. Enggak, di situ nggak ada bilang mama pelit, dia cuma bilang mama maaf ya. Karena ininya dia bilang dia tuh merasa merasa menjadi beban untuk orang tuanya. Sumbernya kayaknya ini yang salah. Enggak juga sih. Jadi saya juga yang salah dalam membaca itu, saya juga nggak tahu. Ya, banyak yang salah kok di dunia ini. Itu sih, jadi gitu ya, cara you need to press. Jadi kamu nggak Benar. bisa baca dari satu hal aja. Kalau kamu mau kamu kembalikan kepada, dan itu kan nyambung ke poin kedua yang kamu tanyain tadi sebenarnya, bahwa kamu butuh untuk mengecek fakta kembali dan apa sih yang kamu dapetin. Kita tuh nggak bisa hanya baca dari satu aja. Nah, tapi ya Bu, banyak yang bilang kalau literasi digital itu bukan membaca kayak di medsos. Itu termasuk literasi nggak sih? Kok katanya enggak gitu? Oh katanya enggak, kenapa kamu Iya. enggak? Saya nanya. Nggak tahu ya, karena ini banyak yang bilang baca berita di TikTok atau IG itu bukan Yang bilang termasuk siapa? asumsi Gen Oke, Z. berarti asumsi sudah fakta atau belum? Sudah. Hah? Sudah. Kan asumsi Beberapa. Asumsi udah fakta belum?
Asumsi sudah fakta belum sih? Oh, asumsi itu belum fakta. Nah, sekarang kami mau mencari informasi dari teman baca sendiri. Oh iya, nah iya kalau nah makanya kalau baca di medsos itu termasuk membaca nggak sih gitu. Makanya guys, ada literasi digital dan non digital. What do you mean by non digital literation adalah when you watch the news is including on the literacy digital. Kamu ngeliat berita nang YouTube-mu, TikTok-mu, apa namanya itu? Platform Iya. whatever you Iya, said iya. that lah, you call it itu adalah literasi digital guys. Jadi enggak, apakah ketika kamu membaca, jadi ini kalau tadi Mela bilang bahwa Bu, kakak sepupuku tuh ini harus seperti ini, iya gitu. Makanya kan dibilang bahwa literasi itu adalah kamu mendapatkan informasi given solution from that. Iya. Literasi itu bukan cuma baca, tapi menyelesaikan masalah itu juga termasuk literasi. Jadi kalau kamu lihat video YouTube, misalkan nonton berita ataupun kamu apapun informasi yang kamu dapetin, atau sesimpel kamu nonton COC deh, terus kamu bisa matematika, itu bisa menjadi literasi loh sebenarnya. Atau kalau yang suka bahasa Inggris, kemudian kamu playing audiobook ataupun kamu ini, kemudian kamu bisa dan dari situ, nah itu juga bisa termasuk. Itu tidak sekaku itu gitu. Dan hari ini tuh kan literasi digital sangat banyak ya guys gitu ya. Jadi kayak nggak harus bentuknya itu physically books gitu. You can get it from all the platform out there. Dan saya sering banget nyaranin anak-anak untuk kalau mereka mau baca kemudian kayak nggak tahu pasti bahwa buku ini menarik atau enggak, ya pinjem aja secara digital. Digital platform itu banyak banget, kayak ada Lipusnas, kalau Lipusnas aku mau promo. Karena itu adalah platform punyanya Perpustakaan Nasional dan bukunya lumayan lengkap banget. Kamu bisa baca semua di situ, cari pakai keywordnya nanti dia akan keluar di situ dan bukunya mereka termasuk updating banget dan ada banyak platform-platform seperti itu. Jadi kalau kamu bilang aku tidak tertarik membaca buku fisiknya, oh bisa kok pakai buku digital. Iya, Itu praktis gitu tergantung ya. keinginan Iya, kemana. Nah, udah dapat ilmunya ya, jadi dengerin gini tuh aku juga pengen kayak Mela, kayak Kak Bu Hima gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kapan sih Bu Hima sama Melani suka baca? Terus buku apa sih yang pertama kali dibaca? Terus mungkin ada rekomen nggak buku yang bagus buat kalangan Gen Z, yang relate sama kalangan Gen Z gitu lah. Kalau saya nanya sama hostnya dulu boleh nggak? Kamu suka baca nggak? Kamu sih? Suka sih, tapi yang Baca cerita. enggak Bu, enggak Bu. Paling ya seperti kalangan Gen Z yang ini ya. Iya, saya pengen tahu aja. Biar punya referensi lah. Referensi itu tahu juga soalnya. Ya kalau nggak roman, ya yang lainnya. Tapi lebih dominan ke Romance. romance. Kalau kamu Ca? Kalau saya sendiri sih ya jujur dari dulu anaknya kurang banget ke membaca dan sekarang sedang berusaha meningkat. Apa Kak Ra? Keren banget. Kalau sekarang saya sedang meningkatkan itu sih, membacanya itu agar lebih maksimal, karena juga pas baca pasti disuruh sama keluarga, ayo rajinlah membaca. Tapi baca novel nggak? Kalau novel belum, bacanya itu kayak yang Bobo. iya itu pas kecil Bu. Kalau sekarang Kamu baca loh Bobo sampai hari ini. oh sampai hari ini Iya. saya nggak ada bukunya soalnya. Beli lah. Iya digital. Nggak ada Digital. Nggak ada. Gak ada waktu. Siapa orang sibuk? Nggak. Santai ya Allah. Bukunya lebih ke yang legenda, yang sekali habis kayak gitu loh Bu. Oh, kamu kayak Gibran ya, bacanya komik. Iya suka juga kan. Males baca kayak Gibran. Jadi wakil presiden maksudnya. Walah, mau. Terus lanjut. Oh iya, suka baca. Iya, Bu. Jadi aku. Kalau untuk aku sih, aku suka baca itu mulai dari
SD kelas 5 naik kelas 6. Jadi di situ minat bacaku tuh tiba-tiba melonjak banget, drastis karena aku menemukan komik. Tapi aku lupa banget judulnya apa komik. Itu berawal dari kalau di SD kan bazar-bazar buku gitu ya, yang kan? Ada yang 5.000-an Iya, yang gitu kertas kan. gitu ya, tahu-tahu. Aku tuh nggak ada sama. Jadi tuh ada di SD Ada, Bu. Aku kira berhenti di generasi. Enggak sampai sekarang masih ada. SD. Iya, ada adik satu pulang bawa SMP nggak ada sih. SMP SMP nggak udah ada. nggak ada, SD. cuma SD. Seru banget loh kalau ada tuh, tapi kayaknya kalian akan lebih memilih beli seblak sih kataku. Oh enggak sih. Enggak ya dulu. Ada saya Kita foto kok. Itu iya kita foto dulu. Jadi itu foto yang bagus banget loh. Itu dari buku yang 5.000-an Iya, gitu kan, kayak baca heeh. kok asik. Terus temanku dulu tuh suka bawa komiknya tuh yang biasanya ada seriesnya gitu loh. Menarik banget nih kayak wah dari Nakayoshi nggak sih? Nggak tahu. Yang kayak dia dibayar di singa. Iya, ada, Terus iya. nanti diberi Nakayoshi ya. Iya. Oh iya itu aku lupa banget. Terus habis itu dia tuh sempat bawa beberapa judul yang lain kan. Aku sempat pinjem dia, selesai baca aku pinjem, bagus banget. Nah dari situlah, dari komik, terus semakin kesini tuh bacaanku tuh nggak dari komik langsung ke buku enggak. Aku tahu enggak. Iya. Tahu. Alternatif Universe Oh, ya. iya. Jadi selain suka buku yang dari SD itu aku suka baca, aku juga di SMP kemarin ya, aku sempat nulis cerita. Aku punya cerita tapi Cerita apa tuh? Ya ampun. tapi ya, ceritanya sesuai genre yang aku suka, yaitu romance. Tapi nggak begitu romance sih, campuran ya. Terus maksudnya gimana? Terus aku tulis itu ada di WP, tapi belum lengkap lengkap. sih babnya. Iya, belum lengkap babnya, cuma baru mungkin 32 bab. Mungkin ya, mungkin masih Oh, 3 bab. lumayan Belum- ya. Iya, belum aku full publish, masih beberapa bab yang up. Itu judulnya Shaka dan Shena. Iya. Ya ampun. Ya mungkin kalian bisa baca sih itu. Terus rekomen buku yang baru aku baca ya, itu ada aku ya. Ada. Ini aku baru baca banget. Itu judulnya I'm in Love with You. Jadi dari judul udah kelihatan banget ya, ini adalah cerita anak hukum. Cerita anak hukum yang dimana ya biasa kembali lagi. Jadi cerita anak hukum yang ini genrenya romance, tapi romansnya nggak romance banget karena aku kalau baca romance banget tuh geli ya. Iya, jadi ini romansnya tuh make sense sama pendidikan mereka. Jadi Masih balance iya, gitu lah. iya, masih balance kayak gitu sih. Ini bagus banget, cocok untuk Gen Z yang nggak suka kayak ini alurnya nggak mau bosenin sih jujur, malah ngebuat kita setiap baca itu nggak mau berhenti. Jadi kayak interesting terus gitu. Tagihan gitu. Iya. Betul gitu. Kalau dari Oke, kalau saya tuh suka baca dari kecil karena literally sama orang tua saya sepertinya di breeding untuk itu. Kemudian anaknya juga willing untuk baca. Bacaan pertama aku mungkin nggak tahu ya kalau Gen Z sekarang tahu nggak Donald Bebek? Tahu. Iya, Maman Gobek. Donald Bebek dan Maman Gobek itu adalah Iya, entry iya. pointku. Kemudian dongeng-dongeng lokal itulah sampai aku baca novel-novel. Kemudian aku mau baca buku lain. Tahu kalau kamu nanya rekomen buku, aku punya lumayan banyak rekomen buku gitu ya. Kayaknya kalau di podcast ini bakalan lama banget gitu kalau kasih rekomen buku. Cuman kayaknya yang you should read itu ada beberapa, ada 3 sih kalau aku mau ngasih gitu ya. Yang pertama if you wanted to talk about the woman and the feminism, you should read about the Sasti Gautama yang judulnya adalah Corpus Luteus. Itu menyoroti tentang perempuan, bagaimana eksistensi tubuh, kemudian bagaimana trauma 1965 terhadap perempuan dan yang lain-lain. Terus habis itu mungkin kamu harus mulai baca bukunya Pramudia Anantatur. Semua Anak Bangsa, Jejak Langkah, terus habis itu Bumi Manusia, itu menarik banget.
Terus yang terakhir, aduh aku bingung siapa yang harus kasih. Leila Skudori bisa, atau Ahmad Tohari. Tulisan mereka bagus sekali. Cuman mungkin untuk Gen Z, it's a kind of not related, tapi itu adalah hal yang akan saya rekomendasikan untuk kalian ya. Itu menarik banget sih untuk kamu tahu dan belajar. Leila akan memberikan pandangan terkait bagaimana peristiwa-peristiwa itu dengan banyak halnya. Kemudian Ahmad Tohari itu dengan diksi-diksinya dia, terutama untuk peristiwa di 1965, masa-masa transisi ke sana, itu bagus banget. Baca Rongeng Duku Paro Ahmad Tohari sama Laut Bercerita Leila Skudori atau Namaku Alam. Nanti aja ya. Kita coba baca nanti itu ya. Di perpus Maga kira-kira ada nggak Bu yang rekomendasi Perpus itu? Maga itu dari rekomendasi bukunya yang ada itu hanya beberapa, kayak Leila Skudori mereka punya semua koleksinya. Ahmad Tohari enggak, karena belum. Terus habis itu di perpus Maga banyak buku bagus loh. Salah satunya tuh yang saya bawa di situ judulnya adalah The Sea Club. Itu cerita soal bagaimana Palestina dan yang lain-lain. Kan katanya Gen Z melek soal kemanusiaan ya. Iya. Benar. Itu tuh ada di perpus, terus di perpus juga ada buku bagus namanya The Kite Runner. The Kite Runner itu tulisannya salah satu orang saya lupa dari Suriah atau dari mana, itu bercerita tentang anak yang melewati masa krisis di perang saudara. Ada banyak buku bagus di perpus Maga kalau kamu mau mencari. Banyak buku yang seru untuk dibaca loh di sana. Dan jangan lupa follow Instagramnya ya. Iya. Siapa adminnya? Aku. Yang belum aja. Iya, teman-teman saya itu juga nyari Laut Bercerita itu Bu. Di teman baca Semaga yang pertama diklik itu. Ya, Diklik. iya. Oh dicari. Yes, maksudnya kayak gitu Bu. Oh, oke. Terus. Nggak terasa ya Zi, obrolan selama ini dapat banyak banget informasi. Ternyata literasi itu nggak membosankan kalau kita tahu bagaimana cara menikmatinya. Betul banget, betul. Asli dari tadi tuh ngomong aku tuh banyak ilmu yang masuk di aku benar. gitu loh. Alhamdulillah. Ternyata jadi keren itu gak harus kaku, yang penting tahu triknya aja. Benar. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini ya. See you on the next episode. Bisa itu dulu deh Zi. Kita punya slogan loh. Boleh. Kalau kita bilang literasi, slogannya saring sebelum sharing. Saring sebelum Sharing. sharing. Yes. Oke. Literasi, Saring sebelum sharing. salamnya. Salam Literasi. Jangan lupa follow teman baca Semaga ya. Ya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.